Film dimulai dengan menampilkan seorang pemuda terbangun dari mimpi buruk yang akhir-akhir ini sering menghantui, di mana terjadi suatu musibah yang tak terhindarkan dan pemuda itu gagal menyelamatkan sang ibu. Keesokan paginya, pemuda yang berusia 12 tahun itu mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Pemuda yang diketahui bernama Connor atau biasa dipanggil Con itu juga menyiapkan sarapan karena hari itu kondisi sang ibu sedang tidak baik. Namun meskipun demikian, sang ibu yang bernama Elizabeth atau Lizzie menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja, apalagi dia akan segera menjalani pengobatan baru. Beberapa waktu kemudian, saat berada di sekolah, Connor menghadapi masalah dengan seorang siswa berandal bernama Harry. Dan ini bukanlah yang pertama kali Connor selalu dihina, disiksa, serta dipaksa untuk diam, sementara Harry terus memukuli sambil disaksikan oleh gengnya. Saat larut malam, atau mungkin bisa dibilang pagi dini hari, Connor yang sedang menikmati waktu sendiri, tiba-tiba saja mendengar suara misterius memanggil namanya. Awalnya Connor tidak yakin, tapi tak lama berselang, Connor melihat sesuatu dari jendela dan tiba-tiba saja selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya semua akan baik-baik saja selama kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa serta dibarengi dengan usaha yang nyata. Seperti biasa saya akan bercerita, yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul A Monster Calls. Film garapan sutradara J. Bayona ini rilis pada tahun 2016 serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Baik teman-teman, siapkan kopi kalian karena ceritanya akan kita lanjutkan. Ya, pohon besar tiba-tiba saja berubah menjadi monster raksasa menyeramkan dan segera mendekat. Connor dengan tenang menghadapinya, meminta monster itu pergi. Tetapi, monster malah membawa Connor ke halaman rumah, memaksa pemuda itu untuk mendengar 3 kisah. Setelah itu, giliran Connor yang bercerita, yang mana akan menjadi kisah keempat. Connor kemudian kembali ke kamarnya, merasa terkejut melihat banyak daun-daun yang memenuhi lantai, membuktikan bahwa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Keesokan harinya, sesuai dengan yang dikatakan sang ibu, nenek Connor datang berkunjung untuk membawa sang ibu ke rumah sakit. Connor tidak begitu senang dan sangat menginginkan wanita tua itu pergi karena ia merasa setiap kali sang ibu menjalani pengobatan, kondisinya malah semakin parah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Lizzie hanya terlihat baik tetapi belum sembuh. Oleh karena itu, dia membutuhkan perawatan. Selain itu, sang nenek mengatakan bahwa mereka perlu membicarakan tentang kemungkinan Connor tinggal bersamanya secara permanen. Malam itu Connor tidur di ruang tamu sampai dengan pukul 00.06. Sama sekali tidak ada peristiwa aneh yang terjadi. Namun sesaat kemudian monster muncul di luar jendela dan sesuai perjanjian dia menceritakan sebuah kisah dengan mengandalkan imajinasi Connor. Seorang raja di sebuah kerajaan makmur yang telah kehilangan 3 putranya dalam pertempuran melawan raksasa, naga, dan penyihir. Karena sang istri yang frustasi juga meninggal dunia, satu-satunya pewaris tahta yang tersisa adalah cucunya, seorang pangeran yang dicintai oleh rakyat dan sudah sangat dekat dengan tahta. Namun raja memutuskan menikah lagi demi mengobati patah hati. Waktu demi waktu berlalu, tiba-tiba sang raja jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Meskipun desas-desus yang beredar, sang raja meninggal akibat guna-guna istri muda. Tapi sebelum kematiannya, raja mengatakan untuk tidak menyalahkan wanita itu. Setelah sang raja wafat, istri muda secara otomatis menjadi ratu karena pangeran masih belum cukup umur untuk diangkat menjadi raja. Demi mempertahankan gelar, sang ratu ingin menikah dengan cucu tirinya. Tentu saja pangeran menolak dan memutuskan untuk kabur dengan sang kekasih yang merupakan putri seorang petani. Mereka bermalam bersama di bawah pohon yew, sejenis pohon cemara yang kini menjadi monster raksasa. Sangat disayangkan, keesokan paginya ketika pangeran terbangun, dia
mengetahui bahwa kekasihnya mati terbunuh yang diyakini oleh pangeran. Pembunuhan itu dilakukan oleh sang ratu. Sebagai upaya terakhir, pemuda itu meminta bantuan pohon, sehingga pohon itu pun berubah menjadi monster yang hidup. Bersama-sama mereka menebar ketakutan demi mendapatkan dukungan, kemudian melancarkan serangan kepada sang ratu, di mana monster membuat wanita itu tidak pernah terlihat lagi. Connor merasa bosan dengan cerita tidak berguna itu, namun monster mengklaim bahwa kisah yang diceritakan belum berakhir. Jadi sang ratu sebenarnya tidak dibunuh, monster membawanya ke sebuah tempat yang cukup jauh, sehingga orang-orang tidak bisa menemukannya. Tentu saja Connor merasa terkejut dan bertanya-tanya. Monster menjelaskan bahwa ratu tidak membunuh putri petani, tapi pangeranlah yang melakukannya demi mendapatkan hati rakyat dan memulai perlawanan. Pangeran menjadi raja seumur hidupnya, dan kerajaan menjadi makmur sejahtera. Cerita ini membingungkan, tapi memang seperti itulah manusia. Ratu adalah penyihir yang biasanya kita anggap sebagai orang jahat, tetapi dalam hal ini dia tidak membunuh siapapun, termasuk raja yang meninggal karena penyakit dan usia yang sudah tua. Tidak ada yang baik ataupun yang jahat dalam kisah ini. Terkadang manusia berada di tengah-tengah antara kebaikan dan keburukan. Kerajaan harus mendapatkan pemimpin yang layak. Sayangnya dalam hal ini petani harus kehilangan putrinya tanpa alasan yang jelas. Dan terkadang penyihir yang sering dibenci karena kejahatannya layak untuk diselamatkan. Dalam kasus Connor yang ingin diselamatkan dari rencana sang nenek, monster mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diselamatkan. Keesokan harinya di sekolah, sama seperti sebelum-sebelumnya, Connor mendapat perlakuan kasar dari Harry. Pulang dengan perasaan sangat kesal, setibanya di rumah, si nenek memberitahukan bahwa Lizzie harus ke rumah sakit karena kemoterapinya tidak berhasil dan bahwa hari ini ayah Connor akan datang dari US. Kemudian Lizzie yang terlihat mengenakan wig mengatakan dengan hati-hati tentang masalah kesehatannya, memberitahukan bahwa mereka akan mencoba suatu pengobatan yang baru. Beberapa waktu kemudian, Connor berada di rumah neneknya. Pemuda itu dijelaskan tentang benda-benda berharga di ruangan tersebut. Salah satunya adalah jam kuno yang berusia lebih dari 100 tahun dan telah diwariskan turun-temurun. Lalu sebelum pergi, si nenek berpesan dengan tegas untuk tidak menyentuh benda apapun, terutama jam kuno itu. Tepat tak lama ditinggal sang nenek, ayah Connor, Liam, datang berkunjung dan keduanya pergi ke sebuah kafe untuk makan bersama. Liam meyakinkan Connor bahwa Lizzie akan baik-baik saja, sama halnya dengan adik tiri Connor di Amerika. Pembicaraan pun berlanjut ke ketidaknyamanan Connor tinggal di rumah nenek, serta perlakuan kasar yang dia dapatkan di sekolah, sehingga mengusulkan diri untuk ikut bersama sang ayah ke Amerika. Sayangnya Liam tidak bisa mengizinkan karena ingin menghindari perselisihan dengan keluarga Lizzie. Selain itu, hidup mereka di Amerika juga sangat pas-pasan. Jadi demi kebaikan, Connor akan tetap berada di Inggris di rumah neneknya. Hal itu membuat Connor sedih, sampai akhirnya ketika mengantar Connor ke rumah nenek, terungkap bahwa Liam datang karena permintaan Lizzie. Kekesalan yang memuncak membuat Connor bingung bagaimana harus mengekspresikannya. Tiba-tiba saja terdengar suara jam kuno yang menandakan pukul 18. Connor mendapat ide untuk mengubah jamnya menjadi jam 00.07. Tiba-tiba saja monster muncul di ruang tamu dan makhluk itu memutuskan untuk menceritakan kisah kedua yang juga diilustrasikan dengan menggunakan imajinasi Connor. Kisah kedua ini terjadi sekitar 150 tahun yang lalu di sebuah desa yang maju dengan banyak pabrik. Seorang tabib dikisahkan sedang meramu obat-obatan yang berasal dari bahan-bahan alami seperti kulit pohon dan akar tanaman serta buah-buahan. Sayangnya ketika dia mencoba menjual obat-obatan tersebut, penduduk desa menolak dan bersikap kasar kepadanya. Akibat seorang pendeta yang mengajak pengikutnya untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan dari si tabib karena obat-obatan modern lebih baik. Pendeta itu juga melarang tabib untuk menebang pohon yang berada di dekat gereja. Ya, pohon itulah yang kini telah menjadi monster dan bercerita kepada Connor.
Pada suatu hari, dua orang putri kesayangan pendeta menderita penyakit langka, dan karena hanya bisa disembuhkan oleh pohon yang tumbuh di dekat gereja, pendeta pun mengizinkan tabib untuk menebangnya. Tabib bertanya-tanya, mengapa dirinya harus membantu pendeta, mengingat bahwa selama ini pendeta telah menghancurkan usaha si tabib dengan khotbahnya. Dan lagi, apakah pendeta akan mengorbankan apa yang selama ini diyakininya? Pendeta mengiyakan dan bersedia untuk merelakan semua demi kesembuhan putrinya. Tabib mengatakan bahwa tak ada yang bisa dirinya lakukan. Keesokan harinya, kedua putri pendeta meninggal, kemudian pohon berubah menjadi monster, bukan untuk menghukum tabib, tapi sebaliknya, monster itu menghancurkan rumah pendeta. Monster menjelaskan jika saja pendeta mengizinkan tabib menebang pohon, dia bisa menyelamatkan banyak nyawa, termasuk putri pendeta. Meski tabib adalah seorang yang rakus dan agak kasar, tapi dia tetaplah seorang penyembuh. Sedang pendeta adalah seorang yang beriman, tapi rela mengorbankan imannya ketika menghadapi kesulitan. Kembali ke cerita, monster kemudian merusak rumah pendeta, menghancurkan perapian, membuang kasur, dan merusak perabotan. Connor mengusulkan untuk menghancurkan jendela, yang mana kali ini monster mempersilahkan pemuda itu untuk melakukan. Namun tiba-tiba saja, Connor mendapati dirinya berada di ruang utama rumah neneknya, menghancurkan semua barang-barang berharga, termasuk jam kuno yang berusia lebih dari 1 abad. Tak lama kemudian, sang nenek pulang melihat semuanya dengan perasaan terkejut, sekaligus marah. Connor yang takut hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Alih-alih marah, sang nenek hanya menjatuhkan sebuah kabinet dan melangkah pergi. Keesokan harinya, Connor terbangun dan menemukan ayahnya sedang berada di dapur. Sang nenek telah berangkat ke rumah sakit dan mereka pun mulai membicarakan apa yang terjadi tadi malam, khususnya tentang kekacauan di ruang utama. Sebenarnya Connor sama sekali tidak keberatan jika memang dia harus dihukum. Namun Liam mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Adegan maju ke hari berikutnya, di mana menampilkan Connor yang menjadi korban perundungan. Dan kali ini dia mendapat pukulan yang cukup keras. Sepulang sekolah, Connor segera menuju ke rumah sakit untuk menemui sang ibu yang masih belum pulih. Connor menyadari hal itu, tetapi Lizzie berusaha menyembunyikan rasa sakitnya ketika Connor memasuki ruangan. Lagi-lagi, Lizzie mengatakan tentang pengobatan baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang mana kali ini obatnya berasal dari pohon yang sama dengan pohon di halaman belakang rumah mereka. Lizzie juga menambahkan bahwa sebenarnya selama ini mereka bisa saja menebang pohon itu untuk menyembuhkannya, tapi tidak kali ini, tidak dengan pohon yang sudah dianggap mereka sebagai teman. Sepulangnya dari menjenguk ibu, Connor kembali bersama ayahnya. Banyak hal yang mereka bicarakan tentang kepulangan Liam dan juga tentang rasa optimis Connor akan kesembuhan sang ibu. Ya, pemuda itu kali ini benar-benar yakin karena obatnya berasal dari pohon yew. Sayangnya Liam tidak sependapat karena terkadang cerita berakhir tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Malam itu Connor menunggu hingga pukul 00.07 dan berteriak memanggil monster pohon. Connor bertanya kepada monster apakah dia bisa menyembuhkan ibunya. Monster itu tidak mengiyakan tetapi juga tidak membantah. Monster hanya mengungkapkan bahwa dirinya merasa bingung dengan alasan Connor memanggilnya. Padahal ini belum saatnya untuk cerita ketiga. Connor pun diminta bersiap karena setelah kisah ketiga, giliran Connor yang menceritakan kisah keempat. Connor menganggap itu adalah mimpi buruk dan menyangkal semuanya akan terjadi. Dia tetap berharap monster bisa melakukan sesuatu untuk menyembuhkan sang ibu, namun monster hanya berjalan pergi dengan sebuah pesan. Jangan sia-siakan waktu berharga yang diberikan kepadamu. Sejak saat itu monster tidak pernah datang lagi dan Connor menjadi semakin sering menjenguk sang ibu di rumah sakit. Perubahan juga terjadi di sekolah di mana siswa perundung menghampiri saat makan siang mengatakan bahwa dia tidak akan lagi mengganggu karena akan mengabaikan dan menganggap Connor sebagai sesuatu yang tak terlihat. Dia juga menumpahkan jus ke atas gambar dan melangkah pergi setelah merasa kasihan atas apa yang dialami ibunya Connor. Momen itu terjadi pada pukul 12.07
7 yang mana memunculkan monster untuk menceritakan tentang kisah ketiga, di mana pada suatu hari seorang pria tidak terlihat merasa lelah akan hal itu, bukan karena benar-benar tak terlihat, tapi karena orang-orang tidak ingin untuk melihatnya dan sudah terbiasa akan hal itu. Maka si pria pun memanggil monster untuk membuat orang-orang melihatnya. Kisah tersebut berakhir bersamaan dengan bangkitnya Connor dan mewujudkannya di dunia nyata. Peristiwa tersebut membuat Connor berhadapan dengan kepala sekolah. Sang kepala sekolah mengungkapkan bahwa dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilakukan Connor. Kini Harry berada di rumah sakit dan orang tuanya mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Connor mengklaim bahwa semua itu adalah perbuatan monster. Namun para saksi berkata lain bahwa Connor-lah yang menghajar Harry hingga babak belur. Saat mulai tenang, monster menjelaskan bahwa semua orang yang tak pernah diperhatikan belajar bahwa menjadi tak terlihat tidaklah terlalu buruk. Sesaat kemudian, kepala sekolah meminta Connor kembali ke kelas dan akan membicarakan hal ini lain kali. Connor tidak dihukum atau diskors karena sama seperti yang dikatakan Liam bahwa itu tidak ada gunanya. Di hari yang sama, beberapa jam kemudian, Connor dibawa ke rumah sakit. Kini kondisi Lizzie menjadi lebih parah daripada sebelumnya. Wanita itu mengatakan bahwa pengobatan baru juga tidak berhasil. Semuanya berjalan dengan sangat cepat. Tidak ada gunanya menolak kenyataan dan tidak ada pengobatan lain yang tersedia. Lizzie meminta maaf karena selama ini telah berbohong. Namun selain itu, dia juga yakin bahwa di dalam hati, Connor pasti telah mengetahui kebenarannya dan Lizzie akan menerima dengan lapang dada kemarahan putranya. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Connor hanya berlari pulang ke rumahnya lalu mengunjungi pohon yew dan meminta sang monster bangun. Connor memarahi dan memaksa monster untuk menyembuhkan ibunya. Jika tidak, maka kisah-kisah bodoh yang diceritakan oleh monster tidak ada gunanya selain membuat Connor berada dalam masalah. Berkali-kali monster mengatakan bahwa Connor yang telah memanggilnya dan hanya pemuda itu yang tahu mengapa. Tapi meskipun berkali-kali Connor menjelaskan bahwa dia ingin monster agar menyembuhkan sang ibu, monster tetap menegaskan bahwa dia datang bukan untuk kesembuhan ibunya, melainkan Connor sendiri. Dan kini saatnya kisah keempat diceritakan tepat di hadapan sang ibu. Connor terkejut melihat Lizzie berdiri di depannya dan seketika daratan di sekelilingnya hancur seperti di dalam mimpi, di mana Connor berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan sang ibu. Monster mengatakan bahwa inilah kisah keempat, yaitu kebenaran tentang Connor dan ibunya yang jatuh. Tak lama kemudian, Connor mendapati dirinya kembali ke tempat yang sebenarnya, mengatakan bahwa pada momen ini dia selalu terbangun dari mimpi buruk. Connor sangat ingin bertemu dengan ibunya, namun seperti yang kita tahu, sang ibu sudah tidak ada lagi di sana karena Connor membiarkannya pergi. Connor harus jujur atau dia tidak akan bisa keluar dari kisah keempat. Pada intinya, monster mengetahui Connor membiarkan ibunya jatuh padahal sebenarnya mampu untuk menahannya lebih lama. Connor menjelaskan bahwa hal itu dia lakukan karena ingin semuanya selesai dan tidak ada yang dipendamnya lagi. Dia ingin semua penderitaan dan kesedihan itu berakhir, tapi tidak bermaksud untuk membiarkan ibunya mati. Kenyataannya, kini usia sang ibu sudah tidak lama lagi dan itu membuat Connor merasa bersalah. Menurut monster, apa yang dipikirkan Connor tidaklah benar karena suatu hal yang manusiawi jika seseorang berharap agar penderitaannya berakhir. Semuanya berhubungan dengan 3 kisah yang diceritakan monster, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang rumit. Terkadang mereka lebih mempercayai kebohongan karena itu menyenangkan dibandingkan harus menerima kenyataan yang menyakitkan. Merasa lelah, Connor pun tertidur dan monster meletakkan pemuda itu di dekatnya. Beberapa waktu kemudian, ketika terbangun, Connor didatangi oleh neneknya. Wanita itu mengaku hampir gila karena sejak tadi terus mencari Connor dan kini mereka harus segera ke rumah sakit. Dalam perjalanan yang penuh dengan kepanikan, Connor meminta maaf kepada sang nenek dan keduanya sepakat bahwa sifat serta kepribadian mereka sangatlah bertentangan, tapi bukan berarti mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan. Ya, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mencintai Lizzie.
Tak lama kemudian, setelah berada di rumah sakit, suster mengatakan mereka datang tepat waktu. Terlihat Lizzie sudah sangat lemah, merasakan Connor yang berada di dekatnya. Tanpa banyak bicara, hanya satu kalimat yang berkali-kali diucapkan Connor untuk meyakinkan bahwa dia tidak ingin sang ibu pergi. Monster pun menutup kisah keempat dengan anak laki-laki yang memeluk ibunya erat sebagai tanda bahwa dia telah merelakan. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa hari kemudian setelah kepergian sang ibu, sesuai dengan yang direncanakan, Connor tinggal di rumah neneknya dan mendapatkan kamarnya sendiri, yaitu kamar yang dulunya adalah milik Lizzie. Di sana pemuda itu menemukan banyak benda-benda yang penuh kenangan tentang sang ibu. Salah satunya adalah sebuah buku berisi gambar-gambar karya Lizzie. Saat melihat halaman demi halaman, Connor menemukan gambar pohon monster yang menyiratkan bahwa monster itu juga muncul saat Lizzie masih kecil. Dan tamat. Ya, A Monster Calls merupakan sebuah film berdasarkan novel karya Patrick Ness yang terinspirasi oleh ide Siobhan Dowd. Seperti yang saya ceritakan, bahwa film ini berpusat pada tokoh utama bernama Connor, seorang anak laki-laki yang menyadari penyakit kanker ibunya dan dikunjungi oleh monster pohon Yew. Monster itu menceritakan 3 kisah, yaitu tentang pangeran, tentang tabib, dan tentang manusia tak kasat mata, yang mana bertujuan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Connor. Jadi, pesan apa yang bisa dipetik dari 3 kisah misterius pohon ini, dan apakah pesan tersebut benar-benar relevan? Mari kita bahas. Monster pohon memiliki pesan penting, yaitu cerita bisa mengubah segalanya. Pada awalnya saya pikir ini bukan apa-apa, ya hanya sekedar cerita biasa. Saat mendengar cerita pertama tentang pangeran yang kabur dari ratu jahat dan kemudian menyalahkan ratu atas pembunuhan sang kekasih, padahal pangeranlah yang melakukannya. Dan saya pikir cerita ini berhubungan dengan kehidupan nyata. Cerita tentang pangeran, ratu, dan kerajaan memang terdengar seperti dongeng. Namun makna yang lebih dalam adalah menyadari bahwa tak sedikit orang yang menolak untuk menghadapi kenyataan. Dalam kisah ini, para warga akhirnya percaya dan menuduh ratu yang baik hati sebagai pembunuh, padahal pembunuh sebenarnya berada di bawah mahkota. Ini adalah sebuah kesalahan yang bisa dihindari jika para warga menyelidiki dan melihat di balik kepalsuan pangeran. Connor berpendapat bahwa cerita ini tidak ada hubungannya dan tidak pula dapat menyelamatkan ibunya atau menjauhkan diri dari neneknya. Namun tujuan monster adalah agar Connor memahami bahwa terkadang orang perlu berbohong kepada dirinya sendiri lebih dari siapapun. Sebagai seorang anak, ketakutan dan keputusasaan seringkali muncul sebagai kemarahan yang bisa diarahkan kepada neneknya yang dingin. Pemuda itu percaya bahwa neneknya tidak pernah peduli padanya dan bahkan tidak mensupport kesembuhan ibunya Connor. Sampai akhirnya Connor menyadari bahwa dirinya sudah terjebak dalam kebohongan tersebut, sehingga ketika sang ibu meninggal, maka dia akan menyalahkan neneknya. Karena saat itu Connor membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Maksud saya, monster mengajarkan kepada kita bahwa terkadang hal-hal buruk memang terjadi dan terkadang itu tidak adil bagi kita. Tetapi tidak selalu ada orang jahat di baliknya. Tidak selalu ada orang untuk disalahkan, karena memang semua terjadi begitu saja, tidak adil, dan itulah kehidupan. Seperti kata Patrick, hidup memang tidak adil, kawan. Jadi biasakanlah dengan itu. Kisah kedua berpusat pada seorang tabib, mantri, atau di dalam film disebut apoteker yang membutuhkan pohon Yew sebagai bahan dasar obat dari segala penyakit. Tetapi seorang pendeta yang punya lahan di mana pohon Yew tumbuh tidak mengizinkan tabib untuk menebangnya karena lebih percaya pengobatan modern dan doa lebih mujarab. Tabib pun menjadi marah, tetapi kemudian kedua putri pendeta jatuh sakit dan pendeta tersebut tidak mempunyai pilihan selain meminta obat dari pohon Yew kepada tabib. Bahkan dia memperbolehkan tabib menebang pohon Yew jika memang itu bisa menyembuhkan kedua putrinya. Anehnya, tabib menolak permintaan tersebut sehingga kedua putri pendeta meninggal dunia. Di sini Connor menganggap bahwa apoteker bersalah karena menolak menyembuhkan putri pendeta. Tapi kondisinya tidak sesederhana itu. Pada kisah ini, monster menekankan akan pentingnya keyakinan. Tanpa keyakinan, manusia akan hampa, kosong, dan tidak berguna. Saya pikir tabib menyadari hal ini. Sejak awal, pendeta mengatakan bahwa obat herbal tidak berguna karena keyakinan dan pengobatan modern lebih mujarab. Dan itulah alasan tabib tidak mengobati kedua putri pendeta. Karena sekuat apapun berusaha, tanpa keyakinan
keyakinan semua akan sia-sia. Sama halnya seperti Connor. Meskipun sang ibu mengatakan bahwa pohon Yew bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi di lubuk hati yang terdalam, Connor meyakini bahwa ibunya akan meninggal dunia karena penyakit kanker. Oleh karena itu, percuma saja berharap kepada sesuatu yang tidak diyakini. Loh, emang kalau si Connor yakin ibunya bisa sembuh gitu bang? Tidak semudah itu anak muda. Keyakinan itu sesuatu yang kita dapatkan setelah kita benar-benar mengetahui dan mengenal. Dalam hal ini, Connor telah mengetahui bahwa kanker tidak ada obatnya dan penyakit ibunya tidak bisa disembuhkan. Ini mengisahkan tentang The Invisible Man atau pria tak terlihat. Namun yang menarik dari cerita ini adalah bahwa Invisible Man sebenarnya tidak benar-benar tak terlihat. Hanya saja orang-orang di sekitarnya terbiasa untuk mengabaikan pria ini, sehingga tidak lagi menganggap keberadaannya. Saat Monster menceritakan kisah ini, seorang siswa berandal bernama Harry mengatakan bahwa dia tidak lagi akan melihat Connor, yang dianggap oleh Connor bahwa seluruh orang-orang di sekolah tidak lagi melihat atau menganggap keberadaan Connor. Kisah ini terhubung langsung dengan situasi yang dihadapi Connor. Kemudian Connor memutuskan untuk bertindak agar terlihat kembali dengan melampiaskan kemarahannya. Connor menghajar Harry habis-habisan sampai-sampai harus dirawat di rumah sakit. Monster menjelaskan ada hal-hal yang lebih buruk daripada menjadi tak terlihat. Connor melihat teman-teman di sekitar menatap ke arahnya dan kemudian mengalihkan pandangan mereka karena ketakutan. Sekarang mereka melihat Connor, tapi mereka berharap tidak melihatnya. Selain mengajarkan betapa buruknya balas dendam, Monster juga mengajarkan kepada Connor bahwa menjadi tak terlihat jauh lebih baik daripada terlihat tapi dengan keburukan. Maksudnya di sini adalah orang-orang hanya melihat keburukan Connor. Connor menjadi orang yang benar-benar dianggap keberadaannya untuk diwaspadai karena kekerasan yang dia lakukan. Pada dasarnya, semua manusia benci yang namanya kekerasan, meskipun sebagian besar dari mereka melakukannya dengan senang hati. Adegan terakhir dalam film menampilkan gambar-gambar Lizzie tentang monster dan kisah-kisah yang diceritakan kepada Connor. Kemungkinan besar, monster hanyalah imajinasi Connor atau cara bagi Connor untuk mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Kesulitan yang luar biasa mendorong Connor untuk berfantasi, jadi monster dan karakter-karakter dalam kisah tersebut adalah semacam sarana untuk mengekspresikan perasaannya. Selain itu, dalam sebuah foto terlihat pengisi suara monster, yaitu Om Liam Neeson bersama neneknya Connor. Kemungkinan kedua, sutradara memberikan identitas kepada monster sebagai kakek Connor yang bertujuan untuk memperkaya narasi film. Jadi, kayak semacam perwujudan dari roh kakeknya si Connor gitu. Keberadaan monster ini tidak pernah dijelaskan sehingga sangat terbuka untuk interpretasi penonton. Selain mengajarkan beberapa hal yang saya jelaskan tadi, kisah-kisah tersebut menggambarkan tentang kehidupan manusia yang begitu rumit, yang terkadang tidak ada baik atau buruk, benar atau salah. Karena sifat manusia begitu kompleks, sehingga tidak cukup hanya dengan satu peraturan saja menjangkau semua kalangan. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!